Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar IPS. Sudah siap kalian belajar IPS? Nah, silahkan kalian amati materi yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia dengan tepat. Nah, sekarang kalian lihat, teori keunggulan ekonomi dibagi dua. Yang pertama keunggulan komparatif, yang kedua keunggulan mutlak. Nah, keunggulan komparatif, teori ini menyatakan suatu negara yang dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Nah, keunggulan mutlak, teori ini menyatakan jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain, negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Nah, inilah teori keunggulan ekonomi. Nah, selanjutnya akan Ibu perlihatkan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Nah, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Nah, ini ada tambang timah di Bangka Belitung. Nah, di sebelahnya ada perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Nah, perkebunan kelapa sawit ini banyak di Riau. Dan masih banyak lagi pusat keunggulan ekonomi di Sumatera. Silahkan cari literasinya baik di internet maupun di media lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat pusat keunggulan ekonomi di Pulau Jawa. Nah, kalian lihat berikut ini ada Candi Borobudur. Nah, kalian pasti kenal ini Candi Borobudur ya. Nah, Candi Borobudur adalah salah satu 7 keajaiban dunia. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Muntilan. Ini adalah salah satu peninggalan kebanggaan bangsa kita. Berikutnya kerajinan atau kain batik. Nah, ini adalah pusat keunggulan yang ada di Pulau Jawa. Nah, kalian lihat ada ibu-ibu sedang melakukan kegiatan membatik. Oke, berikutnya kita lanjut kembali. Pusat keunggulan di Bali dan Nusa Tenggara. Nah, di Bali kita kenal yang namanya Tanah Lot. Nah, kalian lihat itu pemandangannya sangat indah sekali ya, dengan karang-karangnya dan lautnya yang sangat bersih airnya. Nah, di Bali pun masih banyak lagi objek wisata lainnya yang menjadi keunggulan ekonomi. Misalnya di Danau Batur, Pantai Kute, Pantai Pandawa, atau gedung GWK dan Pura Besakih. Di sebelahnya ada Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo ini di sini kalian lihat ada hewan komodo yang dilindungi oleh dunia. Nah, inilah pusat keunggulan ekonomi yang ada di Bali dan Nusa Tenggara. Nah, kita beralih ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan kalian lihat itu ada yang namanya Pasar Apung. Nah, di sini masyarakat di sana melakukan kegiatan jual beli di atas air. Ya, di kapal ya, digetek gitu ya. Nah, di sebelahnya ada pertambangan batu bara. Dan masih banyak lagi pusat keunggulan ekonomi di Kalimantan. Silahkan kalian cari di internet atau literasi lainnya. Selanjutnya kita pergi ke Sulawesi. Nah, di Sulawesi kalian lihat ada yang namanya kebun kakao.
kopi ya. Nah, di sini terkenal dengan kopinya ya, kopi Toraja. Nah, ada kebun kakao. Dan di sebelahnya adalah Taman Laut Bunaken yang ada di Sulawesi Utara. Pemandangannya sangat bagus sekali ya. Selanjutnya kita ke Maluku dan Papua. Nah, di Maluku dan Papua kita lihat ada yang namanya Raja Ampat. Nah, di sini pemandangannya sangat indah ya, terutama di bawah lautnya. Nah, Raja Ampat ini sudah terkenal di mancanegara dan menjadi kebanggaan wisata Indonesia. Selanjutnya PT Freeport. Nah, PT Freeport ini kalian sudah kenal ya. Di sini adalah perusahaan yang bergerak mengeksplorasi emas, tembaga, dan perak. Nah, sekarang Ibu bahas tentang PT Freeport di Indonesia ya, PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold INC. Nah, perusahaan ini menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Daerah operasinya di Mimika, Provinsi Papua. Kontribusi dan peranannya: 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia. Yang kedua, menanam investasi lebih dari 8, miliar US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. Yang ketiga, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, PT Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar. Yang kelima, membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia. Yang keenam, membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia dan membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Yang ketujuh, penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, inilah kontribusi dan peranan PT Freeport terhadap Indonesia umumnya dan masyarakat Papua khususnya. Berikutnya, perusahaan tambang minyak negara PTMN. Nah, dalam sejarah perminyakan nasional tercatat bahwa setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, di tanah air sudah banyak berdiri perusahaan negara dalam bidang perminyakan di berbagai daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, PN Pertamina berubah menjadi PT Pertamina, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara, yang merupakan perusahaan minyak nasional. Nah, kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Nah, produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, gasolin, minyak diesel, minyak tanah atau kerosin. Nah, inilah peta kilang minyak yang ada di Indonesia. Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian Sulawesi. Oke, kita lanjut kembali. Yaitu, ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak. Nah, perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi negara kita. Nah, Indonesia saat ini mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak atau BBM karena kapasitas produksi kita tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun kilang minyak yang ada di Indonesia antara lain: 1. Kilang minyak di Pangkalan Brandan. Nah, kilang ini milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. Nah, kapasitas produksinya yaitu 5.000 barel per hari.
Tapi sayang kilang ini sudah ditutup sejak awal 2007. Yang kedua, kilang minyak Dumai atau Saipakning di Riau. Nah, kapasitas produksinya 127.000 barel per hari. Nah, berbagai produk bahan bakar minyak, BBM, dan non bahan bakar minyak, NBBM telah dihasilkan dari kilang Putri 7 Dumai, Sungai Pakning, dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Nah, yang ketiga, kilang Cilacap. Nah, kilang minyak Cilacap ini, kilang 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air. Nah, kapasitas produksinya terbesar yaitu 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Nah, berikutnya yang keempat, kilang minyak Balikpapan yang berada di Kalimantan Timur. Nah, memiliki kapasitas produksi sebesar 260.000 barel per hari. Nah, kilang minyak ini terletak di Teluk Balikpapan di area 2,5 km persegi. Berikutnya adalah kilang minyak Kasim. Nah, kilang minyak ini berada di area 80 hektar. Terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Nah, kapasitas produksinya yaitu 10.000 barel per hari. Dirancang untuk mengolah crude atau minyak mentah, walio 60% dan salawati 40%. Yang keenam, kilang minyak Balongan ada di Indramayu, Jawa Barat. Nah, dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Nah, kilang ini memproduksi seperti premium, Pertamax Plus, solar, Pertamina Dex, kerosin atau minyak tanah, LPG, dan propilin. Nah, yang ketujuh, kilang minyak Cepu. Nah, PT MN Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang. Kilang minyak Cepu ditopang oleh 6 lapangan minyak yaitu Kawenangan, Londo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan Tambak Rejo. Nah, inilah kilang minyak yang ada di Indonesia. Berikutnya, batik Indonesia. Nah, batik Indonesia merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh bangsa kita sejak dahulu. Nah, beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Nah, batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Solo, Surakarta, Jogja, dan Pekalongan. Nah, untuk membantu mengamankan motif batik, Departemen Perindustrian mendokumentasikan 2.788 motif batik dan tenun tradisional agar tidak dicuri oleh negara lain. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa batik ini sempat diklaim oleh negara lain sebagai ciri khas bangsanya, tapi akhirnya bangsa kita melakukan somasi ke PBB. Akhirnya UNESCO mengabulkan permohonan kita bahwa batik adalah ciri khas bangsa kita. Nah, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Nah, sekarang kita lihat teknik membuat batik. Nah, batik dibagi 3. Yang pertama, batik tulis. Merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Nah, cukup lama juga pengerjaannya. Yang kedua, batik cap, yaitu kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. Nah, agak cepat ya. Yang ketiga, batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Nah, pewarnaan pada batik lukis biasanya menggunakan serat-serat alami. Nah, inilah batik Indonesia. Nah, sekarang kamu lihat contoh daripada jenis-jenis batik. Nah, ini batik tulis ya. Warnanya, motifnya sangat bagus.
Nah, yang ini batik cap. Nah, dicap dengan sebuah alat yang terbuat dari tembaga. Pembuatannya lebih cepat. Yang ketiga, batik lukis dengan cara melukis ya, lebih indah ya. Nah, inilah khasanah bangsa kita ya, batik yang sangat dikagumi oleh bangsa lain dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan wajib kita lestarikan. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang pusat-pusat ekonomi yang ada di Indonesia. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu ajarkan. Semoga dapat bermanfaat. Nah, sampai ketemu lagi kita minggu depan dengan materi yang lain. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.